Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih sudah datang. Pada kesempatan ini, kita akan ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang ingin dibicarakan saat ini? Ya, sebelumnya Waalaikumsalam Ibu, terima kasih atas waktunya. Saat ini saya mencoba ingin membicarakan tentang kendala yang saya hadapi Ibu di kelas Ya, 8 tentang beberapa murid yang masih terlihat belum efektif dalam menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. dari pengamatan Bapak ya, mengenai anak-anak yang efektif dalam menerapkan kesempatan kelas itu yang seperti apa ya? Ya, beberapa kesepakatan yang sudah kita susun dan sepakati bersama, ada beberapa kesepakatan mengenai pembiasaan yang belum eh, terlihat itu, seperti memberikan salam kepada guru dan teman ketika berpapasan, kemudian saling menghargai Ya, satu sama lain. ya. Jadi Itu terlihat. anak-anak, ya betul. Jadi anak-anak yang dapat mewujudkan budaya positif itu selalu memberikan salam pada guru, juga teman ya ketika berpapasan. Kemudian saling menghargai saat pembelajaran di kelas. Memang yang idealnya seperti hal itu ya. Nah, kalau sekarang anak-anak kita ini idealnya di level angka 10 ya, maka anak-anak kita itu sekarang yang Bapak apa namanya ajarkan ada berada di level berapa ya Pak? Kalau melihat dari lembar monitoring yang biasa anak-anak isi, itu terlihat ada beberapa murid yang dari 10 hari ya, dari 10 hari lembar monitoring yang diisi, ada 4 kali tidak melaksanakan. Jadi kurang lebih beberapa siswa itu masih di level 6. Level 6 ya. Jadi untuk melihat kondisi tadi ya, untuk di angka 10 agak sulit ya Pak ya. Mungkin Bapak ingin melihat anak-anak kita itu ada di level angka berapa? Eh, Harapan saya agar terwujudnya pembiasaan tersebut kurang lebih ada di level 8 atau 9, Bu. Oke. Apa yang menurut Bapak bisa dilakukan ini ya agar harapan Bapak di level 8 dan 9 dapat wujud? Ya, untuk yang dilakukan jika memungkinkan Ibu ya, saya mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap siswa yang belum melaksanakan pembiasaan atau dengan baik atau ada di level 6. Nah, kemudian kita mencari dari mungkin ada kendala yang apa yang dialami oleh siswa. Dari kendala tersebut kita coba buat kesepakatan baru dengan murid tersebut, tentunya dengan keyakinan apa yang sudah mereka ketahui dan mereka yakini. Kapan kira-kira dapat dilakukan hal tersebut, Pak? Jika memungkinkan sih setelah seluruh murid menerapkan kebiasaan selama 10 hari. Jadi di hari selanjutnya kita dapat melakukan pendekatan bagi murid yang masih belum begitu terlihat ya melakukan pembiasaan. Kemudian membuat kesepakatan baru untuk murid tersebut. Ya. Setelah pembiasaan tadi ya selama 10 hari, karena kemungkinan tadi ya selama 10 hari akan dilaksanakan. Karena sudah di penghujung sesi nih ya Bapak ya, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan, apa yang Bapak dapatkan dalam sesi ini? Dalam sesi ini ya tentunya ternyata saya bisa mengetahui
kira-kira apa langkah yang harus saya lakukan setelah 10 hari murid saya menerapkan pembiasaan, Bu. Kemudian langkah apa bagi siswa yang tidak begitu menampakkan menampakkan pembiasaan dengan baik. Ya, baik ya Pak ya. Kita ketemu lagi di 10 hari ya, 10 hari ke depan. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya setelah pendekatan yang Bapak lakukan, kemudian membuat kesepakatan baru ya Pak ya. Terima kasih Pak atas kunjungan ini. Nanti saya menemui Ibu berarti ya untuk menyampaikan perkembangan tentang pembiasaan murid setelah 10 hari. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak, yang Bapak sebagai coach ya? Ya. Saya sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah datang pada kesempatan kali ini. Ibu, dalam sesi ini kita mempunyai waktu sekitar 10-15 menit. Kiranya mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan, mangga dipersilakan. Iya Pak, sebenarnya saya tuh merasakan ya setelah anak menghadapi pandemi COVID kemarin ya, sekarang anak-anak itu sudah kembali belajar dengan tatap muka. Namun yang saya rasakan sudah beberapa waktu ya, ternyata anak-anak itu kurang gitu untuk menjaga lingkungan sekolah gitu ya Pak ya. Oh ya, menjaga lingkungan sekolah. Kira-kira seperti apa Bu bentuk anak-anak yang kurang menjaga lingkungan sekolah tersebut Bu saat memulai tatap muka kembali setelah COVID? Jadi yang saya lihat, yang saya rasakan itu anak-anak yang kurang menjaga lingkungan sekolah itu anak tuh kurang dapat menjaga lingkungan sekolah yang bersih. Misalnya anak-anak itu membuang sampah itu sembarangan, padahal kita sendiri sudah mempersiapkan ya, sudah menyediakan tempat sampah. Kemudian anak juga tidak menjaga kebersihan kelas, bahkan ada yang membuang sampah di kolong meja gitu ya. Dan juga toilet nih Pak, yang hal yang sangat penting bagi mereka. Kemudian mereka juga sering mencoret-coret meja, kemudian kursi, dan juga tembok sekolah, itu yang mereka lakukan. Ya, cukup lumayan banyak ya Bu ya. Iya, betul itu. Beberapa hal yang mungkin belum terlihat dari anak setelah COVID. Kira-kira apa kendala yang Ibu alami ketika anak-anak itu kurang menjaga lingkungan sekolahnya? Kalau boleh kita buat skalanya, kira-kira ada di skala berapa untuk anak-anak tersebut yang kurang menjaga lingkungan gitu Bu? Jadi kendala yang dialami oleh anak-anak kita mungkin pemahaman Pak mengenai bagaimana mereka menjaga lingkungan yang bersih gitu ya, karena yang masih kurang karena tadi setelah pandemi COVID itu. Nah, untuk sekarang anak-anak yang kurang menjaga lingkungan itu kira-kira di skala atau di posisi di angka 6 Pak, menurut saya untuk sekarang. Ya, berarti saat ini anak-anak ada di berada masih sebagian besar berarti skala 6 ya Bu ya? Iya. Nah, untuk ke skala 10 mungkin perlu usaha yang lebih keras nih dari Ibu. Nah, kira-kira di posisi berapa yang standar atau idealnya beberapa anak itu dikatakan berhasil dalam menjaga lingkungan sekolahnya Bu ya? Iya. Kalau menurut saya untuk yang keberhasilan ini di posisi skala 8 itu sudah baik Pak. Di posisi 8 ya Pak ya. Posisi 8 ya Bu ya? Ya, posisi 8 itu sudah dianggap baik. Nah, untuk baiknya itu usahanya untuk menuju ke skala 8 itu kira-kira
apa yang harus dicapai untuk anak ya? Jadi untuk mencapai itu ya, yang usaha yang akan saya lakukan, mengajak anak-anak, Pak. Mungkin untuk dapat menumbuhkan kesadaran bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan sekolah, dan juga keyakinan mereka akan, lingkungan sekolah yang bersih. Mungkin itu yang akan saya coba, Pak. Bu, Ya. kira-kira, hal apa saja yang sudah dilakukan ya untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sekolah, agar keyakinan murid itu dapat, tumbuh ter apa, di murid. Oke ya. Jadi hal yang dapat saya lakukan, saya akan mencoba untuk meluangkan waktu, Pak, untuk mengobrol secara langsung, dengan anak-anak maupun, bersama ya, untuk menumbuhkan kesadaran agar mampu menjaga lingkungan sekolah, yang menumbuhkan keyakinan terhadap lingkungan sekolah yang bersih. Itu yang saya lakukan, Pak. Oke, kira-kira rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi, kapan, akan dilaksanakan dan kira-kira jangka waktunya sampai anak itu mendapatkan skala 8 yang tadi Ibu ingin capai? Ya, rencana yang akan saya lakukan itu akan dimulai pada minggu ini, Pak. Kemudian, saya akan coba dilaksanakan, dalam waktu 1 minggu. Artinya dalam, kegiatan ngobrol dan juga, ngobrol perorangan ataupun bersama, gitu, Pak. Insya Allah dalam waktu 1 minggu. Oke, jadi, dalam waktu 1 minggu itu ya Bu ya, rencana yang Iya. sudah Ibu coba ingin diterapkan kepada siswa. Nah, kira-kira setelah kita berbicara, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dalam sesi kali ini? Ya, Pak, terima kasih ya. Jadi yang saya dapatkan memang di awal saya masih kebingungan nih, itu ya Pak, mengenai permasalahan ini. Namun di akhir, dari kita, ngobrol tadi saya menjadi tahu gitu ya Pak ya, bagaimana setidaknya saya dapat memberikan kontribusi baik terhadap anak-anak untuk menjaga, lingkungan sekolah. Itu yang saya dapatkan, Pak. Ya, alhamdulillah udah ingin memberikan kontribusi ya Bu ya terhadap anak untuk menjadi lebih baik. Baik Ibu, kemungkinan untuk sesi kali ini cukup Ibu ya. Kita ketemu kurang lebih minggu depan setelah yang Ibu tadi sampaikan akan melakukan rencana itu dalam 1 minggu ini. Ya, kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Baik Pak, terima kasih atas pertemuan kali ini. Ya, saya siap. sebagai coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itu kan? Jaringan. Setelah
Ya, Bu. Ya, Pak. Ini kalau saya ya Bu ya. Ya. Apa yang Anda rasakan pada coaching? Ya, umpan balik. Ya. Yang pertama, jadi coach itu dapat pertama adalah coach itu mengajukan pertanyaan terbuka itu berasal dari apa yang saya sampaikan atau apa yang coach disampaikan. Itu yang pertama, Bu. Jadi coach mengajukan pertanyaan yang berasal dari apa yang disampaikan oleh coach. Coach, oke. Yang kedua, Pak, boleh? Dan tidak membuat opini atau asumsi untuk pada saat menyikapi Saat menyikapi ya, Pak. Saat menyikapi ini. Coach, coach, sampaikan. Menyikapi mendorong Halo Bu Dev. ya. Ya. Kurang lebih 3 itu ya Bu, sudah saya WA-kan juga. Siap. Desi WA ya juga ya. Tapi Mbak, di saya jadi 4 loh. Hah? Coach 1, coach dapat menjawab pertanyaan terbuka. Apa yang disampaikan oleh coach yang menjawab pertanyaan terbuka tuh Pak. 1. Terus
tidak membuat opini atau asumsi atau menyikapi apa yang disampaikan oleh Koci. Oh, oke. Ya. Di sini ya tab desi itu kan. Pertanyaan sesuai dengan yang disampaikan oleh Koci sebelumnya. Tidak menghakimi. Memberi opini. Oke. Menghakimi. Bu Ali malah nggak ada di situ. Tadi udah ini kali Pak. Oh, Bu Ali nggak ada. Enggak. Kok cuma baru 8 orang kok di. Oh. Tidak menghakimi dan memberikan opini. Oleh Coach. Ya, siap. Mendorong untuk menghasilkan sebuah 3 ya Pak ya? 3 dalam Ya. menyelesaikan kendalanya. Menyelesaikan. Oke. Untuk silakan nanti aku kirim ya. WA ya Pak? WA atau mau di ini ditulis aja langsung? Dibaca aja dulu Bu, dibaca. Dibaca nanti kemudian di WA-kan. Ya, siap. Biar terekam di video. Siap. Coach, mulai proses coaching dengan menjelaskan tujuan gitu. Yang dilanjutkan dengan pertanyaan. Misalnya contoh pertanyaannya apa tujuan coaching kita hari ini gitu ya Pak?